Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Perlita, BP 1910863014. Di sini saya akan menyampaikan alasan mengapa kelompok kami memilih negara Kuba sebagai objek pembahasan. Alasan mengapa kelompok kami memilih negara Kuba adalah dikarenakan negara Kuba merupakan negara yang komunis, di mana akses masyarakatnya untuk menggunakan media internet dan media-media lainnya diatur dan dibatasi oleh pemerintah. Kemudian, hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses media internet dan media-media lainnya, baik itu informasi dan lain sebagainya, sehingga rakyatnya terpaksa mengakses media-media di luar secara ilegal. Nah, hal ini tentunya menjadi topik yang akan sangat menarik untuk dibahas oleh kelompok kami. Kemudian, karena selain negara ini memiliki perbedaan sistem dengan negara Indonesia, tetapi dari segi pembajakan terhadap media oleh rakyat juga sangat menarik sekali untuk dibahas. Maka dari itu, kami dari kelompok 4 Sejarah Pers akan berfokus pada tema keterbatasan media dan pembajakan media. Karena ada hal yang menarik dari negara ini, yakni terletak pada keterbatasan media itu sendiri. Walaupun pemerintah memberi pembatasan akses, akan tetapi tidak menghambat masyarakatnya untuk tetap mendapatkan informasi yang mereka mau walaupun dengan cara yang ilegal. Kemudian di sisi lain, kelompok kami juga melihat bahwa dari adanya pembajakan media menimbulkan budaya gitu. Kemudian hal ini kami melihat bahwa budaya tersebut atau budaya pembajakan media tersebut tergolong relatif sama dengan negara Indonesia dan tergolong terkenal sekali pada masyarakat Indonesia gitu. Di sini menimbulkan pertanyaan pada kelompok kami bahwa walaupun antara negara Kuba dengan negara Indonesia memiliki perbedaan dari segi pemerintahan, dari segi pengaturan dan pengaturan media gitu. Hal ini menimbulkan pertanyaan pada kelompok kami, mengapa negara Indonesia yang akses penggunaan medianya tidak dibatasi seperti negara Kuba gitu, tetapi budaya dalam mengakses medianya relatif sama, seperti terjadinya pembajakan media, pembajakan konten-konten dan juga penggunaan media secara ilegal. Dan hal itu menjadi topik yang menarik bagi kelompok kami untuk membahas hal tersebut, dan juga menjadi poin yang menarik bagi para pembaca tentunya. Kemudian lanjut kepada fokus atau tema yang kelompok kami pilih pada negara ini adalah kelompok kami berfokus pada keterbatasan media yang diatur oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah mengatur media tersebut dan bagaimana efek yang terjadi pada masyarakat Kuba. Dan kemudian bagaimana kasus pembajakan yang terjadi di Kuba dan bagaimana relevansinya dengan negara Indonesia gitu, yang tergolong kental sekali pada pembajakan media. Apa persamaannya, apa perbedaannya, kita bisa lihat dari pembahasan selanjutnya. Itu saja dari fokus atau tema yang kami pilih dari negara Kuba. Terima kasih. Baiklah, saya Alikala Fatihah, nomor BP 1910863032. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi moral story dari sejarah pers negara Kuba. Kebebasan pers adalah masalah yang sedang berlangsung di negara Kuba. Negara ini menduduki peringkat rendah dalam indeks kebebasan pers. Sebuah daftar yang diterbitkan oleh Reporters Without Borders yang mencerminkan tingkat kebebasan yang dimiliki jurnalis, organisasi berita, dan netizen di suatu negara. Kuba telah menempati peringkat di antara negara-negara paling bebas dalam indeks tersebut selama 1 dekade. Konstitusi Kuba mengakui kebebasan pers dan melarang kepemilikan pribadi atas media. Hanya 25% orang Kuba menggunakan internet, sementara hanya 5% rumah yang terhubung, menjadikannya salah satu negara yang paling tidak terhubung di Amerika. Internet disensor, sejumlah situs web diblokir, dan akses ke informasi pun langka. Organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International, pelapor khusus PBB, telah dibatasi aksesnya ke Kuba. Menurut Yayasan Hak Asasi Manusia di Kuba, warga Kuba mengalami pembatasan berat atas kebebasan berbicara dan berekspresi, dan itu juga meluas ke masalah kebebasan pers. Jurnalis independen harus menghadapi polisi berkali-kali karena pembatasan yang mereka lakukan. Pada 20 Maret 2016,
Seorang aktivis blogger diculik oleh polisi karena berusaha menutupi protes kelompok pembangkang Ladies in White, sekelompok perempuan yang memperjuangkan kebebasan suami, saudara, ayah, putra, atau keponakan yang telah dipenjara. Ketika petugas membawanya, mereka memukulnya hingga dia jatuh ke lantai dan wajahnya berlumuran darah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Aziz dengan nomor BP 1910861008. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan moral story dari negara Kuba yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Alika. Nah, dari segi lingkungan hukum, Kuba memiliki akses yang lebih rendah, kebebasan berekspresi dan pers dibandingkan negara lain di Amerika. Undang-undang membatasi kebebasan berbicara untuk melindungi keamanan negara. Hukuman mati sesuai dengan pasal 91 KUHP negara dijatuhkan kepada jurnalis atau blogger yang bertindak melawan kemerdekaan atau keutuhan wilayah negara. Undang-Undang 88 untuk perlindungan kemerdekaan dan ekonomi nasional Kuba menjatuhkan hukuman 20 tahun bagi mereka yang melakukan tindakan yang ditujukan untuk menumbangkan tatanan internal bangsa dan menghancurkan sistem politik, ekonomi, dan sosialnya. Jurnalis yang mengkritik presiden atau anggota Dewan Negara atau Majelis Nasional Kekuatan Rakyat dapat menerima hukuman 3 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Martabat Bangsa 1997. Anggota kantor berita independen yang mengirimkan informasi mereka ke negara lain dapat dijatuhkan hukuman 3-10 tahun penjara. Pemerintah menghapus persyaratan visa keluar pada tahun 2013. Dan orang Kuba, terutama jurnalis atau blogger, termasuk Yoani Sanchez dan pendiri dan direktur kantor berita independen Hablemos Press Roberto de Jesus Guerra, mulai berpergian ke luar negeri, namun perjalanan luar negeri Sanchez telah dibatasi. Nah, jika tadi dari segi lingkungan hukum, adapun di sini segi lingkungan politik. Pada Desember 2014, Amerika Serikat dan Kuba membangun kembali hubungan diplomatik setelah hampir 60 tahun lamanya. Pemerintah Kuba menahan setidaknya 3 pembangkang, termasuk diantaranya salah satunya Leonardo Escobar, sebelum demonstrasi kebebasan berbicara. Dari segi lingkungan politik dan hukum, adapun di sini negara Kuba dari segi media yaitu memiliki 3 surat kabar nasional. Yang pertama ada Granma atau Partai Komunis Kuba. Yang kedua ada Juventud Rebel atau Liga Komunis Muda. Yang ketiga ada Trabajadores atau Serikat Pusat Pekerja Kuba. Jadi di sini dapat kita simpulkan dari moral story negara Kuba bahwasanya negara Kuba ini adalah negara komunis. Artinya segala sesuatu yaitu menentukan adalah negara. Begitu juga dengan pers di Kuba, bahwa pers di Kuba tidak sebebas di negara-negara lain. Karena negara Kuba sendiri menguasai pers, yaitu pers tersendiri, artinya milik negara. Seperti contoh TV itu milik negara. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Felicia Mandalase, BP 1910862006. Saya akan menjelaskan mengenai relevansi sejarah pers Kuba dengan Indonesia. Pada saat itu, setelah revolusi tahun 1959, ada perpecahan antara arus utama media di Kuba. Hal ini disebabkan karena adanya modal swasta yang menentang sistem politik baru pada saat itu. Awalnya penyiaran televisi di Kuba itu ditujukan untuk meningkatkan pendidikan budaya tinggi warga Kuba. Namun ada beberapa stasiun kecil radio Kuba yang mendukung pemerintah dan diakui secara resmi oleh pemerintah baru. Nah, di bawah sistem pemerintah baru ini, seluruh media harus memenuhi nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk bisa memperkuat proses politik mereka. Masyarakat Kuba itu tidak bisa menonton ataupun mendengarkan siaran yang bersifat pribadi atau dari luar negeri atau siaran asing. Mereka harus menggunakan siaran yang telah disediakan oleh pemerintah. Akses internet mereka juga terbatas karena adanya bandwidth yang terbatas, sensor, dan juga biaya yang sangat mahal. Ini disebabkan karena kurangnya dana, karena kehancuran ekonomi Kuba, sebab keruntuhan Uni Soviet pada saat itu. Internet di Kuba itu juga ilegal jika kita memasangnya di rumah pribadi. Namun alternatifnya diberikan melalui warnet milik pemerintah. Nah, untuk mengatasi hal ini, warga Kuba itu berlomba-lomba untuk membangun berbagai macam teknik untuk bisa menghindari kendali pemerintah atas akses internet mereka.
banyak orang yang membeli akun pasar gelap. Pasar gelap ini adalah para pejabat profesional ataupun mantan pejabat yang memiliki akses internet. Mereka menjual ataupun menyewakan akun mereka kepada warga yang ingin menggunakan akun-akun tersebut. Nah, banyak juga warga atau blogger yang menggunakan kunci USB untuk mempublikasikan karya mereka. Stick USB ini dikenal sebagai Pubqued yang berisikan 1 TB data. Data ini apa saja, itu program TV bajakan, video musik, aplikasi, berita, dan sebagainya yang sebenarnya tidak bisa diakses secara bebas oleh warga Kuba. Fenomena pembajakan ini ternyata juga terjadi di Indonesia dan sudah menjadi rahasia umum dan mengakar kuat di Indonesia. Pembajakan film dan musik ini sangat merugikan berbagai macam pihak karena dilakukan melalui penjualan DVD ilegal dan juga melalui website-website yang ilegal. Nah, walaupun di Indonesia telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman dan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 72, tapi pelaku pembajakan tidak juga jerak. Nah, aktivitas ini terus berlangsung sampai detik ini. Ada 2 contoh kasus yang akan saya berikan sebagai bukti bahwa aktivitas pembajakan ini terus dilakukan di Indonesia. Ada kasus yang terungkap pada akhir tahun 2016, itu ada pembajakan film Warkop DKI Reborn yang dibintangi oleh Vino G. Bastian, Tora Sudiro, dan juga satu rekan lainnya yang saya lupa namanya. Film ini berhasil dibajak oleh salah satu oknum tidak bertanggung jawab dengan cara merekam langsung film tersebut di bioskop serta menyebarluaskannya di media sosial. Tindakan ini dilaporkan oleh Falcon Pictures ke Polda Metro Jaya dan pelakunya diungkapkan berinisial PL dan berusia 31 tahun. Nah, ia ditangkap oleh Subdirektorat Reserse Crime Polda Metro Jaya dan juga Komisaris Besar Fadil Imran mengatakan bahwa aksi pembajakan yang dilakukan oleh PL ini, sebenarnya PL ini berprofesi sebagai SPG di Ambarukmo Plaza, Yogyakarta. Nah, pelaku ini merekam film dengan smartphone-nya sendiri dan membagikannya melalui aplikasi media sosial yang bernama Bigo Live. PL ini dijerat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda sebesar 4 miliar rupiah. Namun, tersangka ini dilepaskan karena pihak mereka sudah meminta maaf dan mengakui bahwa perbuatannya tersebut tanpa memikirkan efek jangka panjang. Akibat dari kejadian ini, Falcon Pictures itu menderita kerugian yang sangat besar, yaitu 20 miliar rupiah, baik secara material maupun moral. Nah, kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Permatasari. Kepada Anissa disilakan. Baiklah, perkenalkan saya Anissa Permatasari dengan nomor BP 1910861022 akan melanjutkan pemaparan materi tentang relevansi sejarah pers Kuba dengan Indonesia. Jika sebelumnya rekan saya Felis telah memberikan contoh kasus pembajakan yang terjadi pada film Warkop DKI Reborn, maka saya akan memberikan contoh lain dari kasus pembajakan. Kali ini, pembajakannya dilakukan melalui DVD. Kasus pembajakan ini terjadi pada film Dilan 1990. Sutradara dari film tersebut, yakni Odi Mulya Hidayat, pernah mendapati beberapa ikat DVD yang dijual di salah satu toko di Cirebon, Jawa Barat. Selain filmnya, ia juga banyak menemukan DVD-DVD bajakan yang memuat film-film Indonesia maupun film Barat. Selain pembajakan melalui DVD ataupun rekaman langsung, pembajakan melalui website penyedia film juga kerap terjadi. Dilansir dari CNN Indonesia, pada tahun 2015, Menkominfo telah memblokir akses terhadap situs-situs yang diduga menayangkan film Indonesia, khususnya film dari anggota Asosiasi Produser Film Indonesia melalui unduhan atau streaming ilegal. Akses terhadap 22 situs ini diblokir berdasarkan putusan bersama Menkumham nomor 14 tahun 2015 dan Menkominfo nomor 26 tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dan atau hak yang terkait dalam sistem elektronik. Namun, bak patah tumbuh hilang berganti, setelah diblokir muncul lagi berbagai situs dengan pengamanan yang lebih ekstra. Situs yang telah diblokir pun dengan sigap berganti dari satu domain ke domain lain.
Situs www.gandul.com misalnya, situs penyedia film bajakan ini segera berganti domain menjadi www.gandul.video. Pergantian domain ini tentunya masih membuat para penikmat film bajakan, baik itu film Indonesia maupun film asing, dengan leluasa streaming atau mengunduh dari situs tersebut. Selain itu ada juga www.nontonmovie.com yang segera berganti domain menjadi nontons.tv. Selain kedua situs tadi, ada juga banyak sekali situs yang mengganti nama domain mereka selama mereka punya cukup uang untuk membayarnya. Antisipasi terhadap gonta-ganti domain ini sebenarnya sempat dipertanyakan oleh wartawan di konferensi pers yang digelar pada hari pemblokiran tersebut. Namun, jawaban yang diberikan oleh pihak Kominfo hanyalah, jika mereka ganti domain, maka kami blokir lagi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah sampai kapan? Di tahun 2020, tepatnya di bulan Januari ini pun, sudah terjadi pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah pada salah satu situs pembajakan film terkenal bernama Indo XX1 dan kawan-kawannya. Namun, seperti kejadian sebelumnya, Indo XX1 segera mengganti nama domain mereka. Jika di search melalui search engine, Indo XX1 tidak akan muncul. Namun, jika kita punya nama domain mereka, maka dengan leluasa kita bisa menikmati akses streaming film yang disediakan oleh Indo XX1. Jika masyarakat Kuba mengakses situs penyedia bajakan karena pemerintah mereka melarang masyarakat untuk memiliki jaringan internet pribadi, di Indonesia dengan jaringan internet yang rata-rata sudah menyebar ke pelosok negeri, persoalan berpusat pada masalah ekonomi. Banyak masyarakat yang mengaku mengakses situs film bajakan karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk menonton film di bioskop. Harga tiket bioskop sendiri dibanderol dengan harga Rp30.000 di hari kerja dan Rp50.000 di hari libur. Sedangkan masyarakat dengan pendapatan rendah masih memiliki banyak hal yang menjadi prioritas kehidupan mereka, membuat mereka mengakses situs penyedia film bajakan sebagai sarana refreshing diri. Untuk masyarakat yang berada di daerah kabupaten, keberadaan bioskop merupakan hal yang cukup langka. Mereka paling tidak harus berangkat ke kota provinsi untuk menonton film yang ada di bioskop. Mengakses website penyedia film bajakan tentulah menjadi pilihan yang menggiurkan bagi mereka. Daripada mereka menghabiskan ongkos kirim yang lumayan besar untuk pergi ke kota provinsi, mereka lebih baik untuk mengakses film bajakan dari situs ini. Jadi, solusi apa yang bisa diberikan oleh pemerintah? Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah, mengingat banyak sekali pihak yang dirugikan dari kasus ini. Mengingat bahwa kita di Indonesia tidak berada dalam kondisi yang sama dengan masyarakat Kuba. Namun, kebanyakan masyarakat masih memilih untuk mengkonsumsi hal-hal bajakan daripada yang orisinil. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Mubina dengan nomor BP 1910862034. Dalam kelompok ini saya bertugas untuk mengerjakan dummy infografis. Dalam dummy infografis ini sendiri ada dua elemen penting yang saya rasa perlu dijelaskan, yaitu fontnya sendiri, yaitu saya menggunakan font Balto karena saya rasa font ini sendiri memiliki kesan yang tegas dan dalam type yang black, dan juga kesan yang cukup welcoming dalam type yang regular. Jadi saya rasa sangat cocok untuk digunakan dalam infografis ini. Lalu yang saya kerjakan selanjutnya itu adalah layoutnya, mana ada judul infografis, di sebelah judul ada nama kelompok, dan di bawah judul ada penjelasan singkat tentang jurnalisme Kuba, yaitu judul yang kita angkat. Lalu di sebelah penjelasan singkat tadi ada gambar untuk mendukung penjelasan singkat. Lalu dalam layout yang kedua, karena kami menjelaskan fase-fase dalam jurnalisme Kuba ini secara kronologis, jadi saya membuat seperti garis besar, di mana dalam garis-garis tersebut ada titik-titik di mana diisi dengan
fase-fase dalam jurnalisme Kuba tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Arif. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Sregar dengan nomor BP 1910862020. Di sini saya juga dari kelompok 4 bersama dengan Fatan. Kami ditempatkan ke dalam tim desain yang bertugas untuk mendesain infografis dari kelompok kami. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh Fatan tadi, tugas saya ialah melanjutkan atau mengembangkan dummy yang telah dikerjakan oleh Fatan menjadi sebuah produk akhir atau infografis akhir. Bisa dilihat di produk akhir ada beberapa perubahan. Yang pertama, saya memutuskan untuk mengganti font judul yang awalnya itu Rubik menjadi Serpent Free. Keputusan ini saya ambil dengan alasan sebagai menggambarkan bagaimana kondisi Kuba yang sebagai negara yang terkenal cukup anarkis, dan saya merasa font ini cukup untuk merefleksikan kondisi tersebut. Lalu pengembangan selanjutnya yang saya lakukan ialah pemilihan warna setelah ilustrasi. Untuk warna saya memutuskan untuk memilih warna kuning dan sedikit coklat dengan alasan agar warna tersebut dapat pertama memberi kontras kepada teks, agar teks yang ditempatkan di produk akhir itu bisa dibaca oleh pembaca nantinya. Alasan yang kedua ialah karena saya merasa warna tersebut relevan dengan topik yang kami sampaikan. Elemen selanjutnya ialah beberapa ilustrasi yang saya tambahkan ke dalam infografis ini. Bisa dilihat ada dalam infografis ini ada beberapa tokoh-tokoh yang merupakan sosok yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan sejarah pers di negara Kuba, dan beberapa ilustrasi tambahan lainnya yang saya rasa cocok dan dapat sesuai dengan tema yang kami bawa pada infografis ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.